Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami kelompok 9 dari kelas Hukum Telematika B, izinkan kami untuk memaparkan materi yang telah kami susun bersama, yang berjudul Prostitusi Online dalam Sudut Pandang Hukum Telematika. Kelompok 9 terdiri dari Ezra Nur Farhan, Frida Femiga, Gregorius Gibi Albert, Dian Sekar Amanda, dan Shakila Azara. Sebelum kami membahas prostitusi online secara mendalam, maka kita harus mengetahui latar belakang dari prostitusi itu sendiri. Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai tindak kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan juga melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, namun ditoleransi dan juga diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran. Di Indonesia sendiri dikenal dengan nama lokalisasi, serta lokalisasi dapat ditemukan di seluruh negeri. Praktik yang dilakukan di tempat lokalisasi biasanya berada jauh dari pemukiman warga, dengan pertimbangannya ialah agar tidak mudah diakses. Selain itu, dikarenakan warga pada umumnya keberatan jika ada tempat lokalisasi yang didirikan di dekat lingkungan tempat tinggalnya. Secara praktiknya sendiri, prostitusi merupakan salah satu dari banyaknya bentuk penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang. Praktik yang dilakukan biasanya berada di tempat lokalisasi yang jaraknya berada sangat jauh dari pemukiman warga. Pertimbangannya ialah agar tidak mudah diakses. Selain itu juga dikarenakan warga pada umumnya merasa keberatan jika ada tempat lokalisasi yang didirikan di tempat tinggalnya. Kecenderungan ini didasarkan pada kuatnya rasa malu dan juga adanya kemungkinan timbul dampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak di sekitar lingkungan lokalisasi tentunya. Ketentuan prostitusi pada peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan Indonesia yang mengacu terhadap peraturan akan pihak yang terlibat dalam prostitusi ada 4. Yang pertama ada KUHP, yang kedua ada TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada Undang-Undang ITE, dan yang terakhir ada Undang-Undang tentang Pornografi. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah dalam KUHP bukan mengatur para pekerja seks atau PSK itu sendiri, melainkan seorang mucikari atau penyedia jasa PSK tersebut. Seperti contohnya dalam pasal 296 KUHP, yang dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan seorang cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp15.000. Contoh kedua ada dalam pasal 506 KUHP, yang berisi bahwa barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya pencaharian, maka akan diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu terdapat pertanyaan, bagaimana ya ketentuan pidana untuk seorang PSK? Dalam beberapa kasus prostitusi online, PSK dinyatakan bersalah dan ia dijatuhi pidana sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, yaitu perbuatan yang dilarang adalah bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Undang-Undang ITE juga menyebutkan bahwa dalam pasal 45 ayat 1, yaitu ketentuan pidananya adalah berupa penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Jika sebelumnya menjelaskan ketentuan pidana bagi seorang PSK, maka apakah ada ketentuan pidana bagi pengguna jasa dari PSK itu? Jawabannya adalah secara umum tidak ada pasal yang dapat menjerat pengguna jasa PSK. Tetapi lain hal apabila pengguna jasa tersebut telah terikat hubungan perkawinan. Pasangannya dapat membuat pengaduan dengan pasal perzinahan,
seperti contoh dalam Perda DKI Jakarta nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, di mana dalam pasal 42 ayat 2 itu, setiap orang dilarang menjadi penjajah seks komersial maupun memakai jasa tersebut. Jika ia tetap melakukannya, maka akan diancam pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari, atau denda paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp30 juta. Selanjutnya adalah peran dan reaksi pemerintah terhadap prostitusi online. Selain dalam agama, prostitusi juga tentunya diharamkan dalam norma-norma sosial. Prostitusi juga sudah diatur dalam KUHP, yang menyebutkan bagi mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan dalam pasal 296 KUHP, lalu mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur seperti pada pasal 506 KUHP, dan mereka yang menjual perempuan untuk dijadikan pelacur seperti pada pasal 297 KUHP. Bila saja kegiatan pelacuran dilakukan dengan ancaman kekerasan, maka dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana tindakan tersebut dikategorikan sebagai eksploitasi orang, yaitu adalah tindakan dengan dan atau tanpa persetujuan korban. Kegiatannya tersebut meliputi tidak hanya pada pelacuran saja ya, tetapi juga kepada kerja, pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seseorang secara seksual maupun organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga maupun kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik secara material maupun imaterial. Apabila wanita penghibur tersebut melakukan tindakannya dengan ancaman kekerasan dan atau paksaan, maka tindakan tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi orang, yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial, seperti pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap prostitusi konvensional maupun online? Persepsi masyarakat terhadap profesi PSK bahwasanya semua masyarakat menganggap bahwa profesi itu adalah pekerjaan yang hina yang dianggap sebagai sampah masyarakat, sehingga menimbulkan dampak negatif yaitu memperluas dan menimbulkan penyakit kulit dan kelamin seperti sifilis, gonore, HIV/AIDS, merusak sendi-sendi keluarga dan merusak sendi-sendi moral. Profesi PSK di mata masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak wajar karena meresahkan masyarakat yang dipandang negatif serta melanggar norma yang berlaku. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor lain yang mendorong seseorang menjadi PSK, di mana diantaranya disebabkan oleh paksaan, lingkungan sekitar, dan teman bergaul, gengsi atau ego yang memaksa untuk memiliki barang-barang branded dengan cara yang instan. Menurut Widya Stuti, yang dikutip oleh Ratna Ningsi menjelaskan bila seseorang bekerja sebagai pelaku prostitusi, maka stabilitas sosialnya akan terhambat karena masyarakat akan selalu mencemooh dan keluarga atau masyarakat tidak dapat lagi memandang nilainya sebagai seorang wanita. Sehingga dari penjabaran tersebut, selain bertentangan dengan kaidah hukum, kaidah agama, dan kaidah kesusilaan, dampak terhadap wanita yang menjadi pelaku prostitusi tentunya sangat berbahaya bagi psikologisnya, seksualnya, serta sosialisasinya. Adanya hal tersebut sudah selayaknya wanita tahu dan sadar akan bahayanya dari bekerja sebagai pelaku prostitusi. Pihak selain aparat hukum harus turut serta mencegah jika wanita ingin menjadi pelaku prostitusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.